dalam Paskah ini, saya juga ucapkan selamat Paskah buat saudara semua. Kita akan bicara mengenai kebangkitan Tuhan dengan tema yang masih sama seperti Jumat Agung kemarin adalah New Man in Christ. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kalau tadi pagi saya berbicara tentang new life, new hope, dan new future ketika kita menjadi new man. Hari ini saya akan bicara yang kedua mengenai living powerfully in Christ. Living powerfully in Christ. Bagaimana saudara hidup dengan penuh kuasa di dalam Kristus. Nah saudara, saya mau ajak saudara untuk berpikir sejenak, merenungkan sejenak. Yesus bangkit. Artinya kehidupan Tuhan lebih dahsyat daripada kematian. Betul nggak? Kalau Yesus nggak bangkit, berarti kehidupan Yesus dengan kubur kalah. Tapi justru ini membuktikan kehidupan Tuhan yang dia bawa, dia hidupi, itu lebih dahsyat daripada maut. Lebih dahsyat daripada kematian. Kematian tidak bisa menahan dia. Kematian tidak bisa membiarkan dia tetap di dalam kubur. Saudara yang dikasihi, ini seperti gelap tidak bisa menguasai terang. Ketika terang datang, gelap itu pasti sirna. Artinya Anda mesti tahu kalau ada hidup Tuhan dalam diri saudara, hidup yang sudah dibangkitkan, hidup Kristus yang bangkit dalam diri saudara, berarti nggak ada satupun yang bisa mengendalikan saudara kalau begitu. Dua orang doang yang mengerti. Saudara paham saudara? Itu sebabnya tanpa kebangkitan saudara, iman saya menjadi sia-sia. Kenapa? Kalau Yesus tidak bangkit, saya beritahu saudara, dia tidak bedanya dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Tidak bedanya dengan tokoh-tokoh yang namanya religius yang lain yang mati tidak bangkit. Maka iman kita bergantung kepada Yesus seandainya tidak bangkit. Saya ulangi, seandainya Yesus tidak bangkit, iman kita bergantung pada dia, sia-sia sekali. Sia-sia saudara, tapi karena dia bangkit saudara. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, saya dorong Anda sekali lagi untuk terus tidak lupa untuk bisa membawa Alkitab seperti ini. Karena kalau Anda membawa Alkitab dalam bentuk buku seperti ini, you can feel the Bible gitu ya. Paling tidak saudara, you get the feeling gitu ya. 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan saudara, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-16 mulai. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Begitu kira-kira. Kalau orang mati nggak ada yang dibangkitkan, Yesus juga nggak bangkit. Gitu ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih tetap hidup dalam dosa. Jadi kalau saudara Yesus nggak dibangkitkan, kita terus hidup dalam dosa loh. Iya toh? Nah saudara, jika demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maksudnya begitu saudara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak bangkit tadi, kalau seandainya tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Seandainya Yesus nggak bangkit, terus kita taruh harapan sama dia yang nggak bangkit. Misalnya, waduh malang banget hidup ini. Sia-sia saudara, wong dia juga mati sama kayak kita nggak bangkit gitu ya. Tapi kenyataannya bukan begitu. Maka ayat 20 bilang begini, namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Buktinya adalah, kenyataannya adalah dia sudah bangkit. Kalau Anda baca di Alkitab, dia bangkit bukan hanya ketemu dengan Kefas, bukan hanya ketemu dengan lebih dari 500 orang sebagai bukti bahwa dia bangkit. Kalau ketemu 1-2 orang mungkin orang bilang kamu halusinasi. Tapi sekaligus kalau ketemu di antara lebih dari 500 orang nggak mungkin halusinasi. Betul nggak saudara? Berarti dan dia ketemu bahkan terakhir Paulus yang menulis kitab ini bilang, kalau kamu sampai nggak percaya, engkau mesti percaya sama aku. Karena aku sendiri ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa dia sudah bangkit. Ada amin saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara, ketika saya mau ajak saudara melihat begini. Ketika Yesus bangkit membuktikan apa? Ada kehidupan setelah kematian. Saya ulangi saudara. Yesus bangkit membuktikan apa? Ada kehidupan setelah. Jangan percaya orang bilang kalau sudah mati ya udah mati aja gitu. Nggak ada kehidupan lain. Siapa bilang? Kalau Yesus nggak bangkit benar begitu. Tapi kenyataannya dia bangkit. Nah karena dia bangkit saudara. Maka sebenarnya kita bisa melihat setelah kematian ada kehidupan. Nah itulah pertanggungjawaban kita dalam menjalani hidup sekarang. Halo, amin saudara. Jangan sia-siakan hidupmu yang sekarang saudara. Karena itu saudara, ketika kekuatan hidup yang tidak bisa dikuasai oleh maut, yang tidak bisa dikuasai oleh kubur, karena Yesus bangkit, kekuatan hidup yang ada pada Yesus ini sekarang diberikan kepada saudara.
yang percaya kepada dia. Nah, kalau Anda mengalami itu berarti Anda mengalami hidup baru dong. Hidupmu yang lama sudah diganti dengan yang baru dong. Karena itu Paulus berkata yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu, saudara. Nah, mari kita membaca Roma pasal 6 ayatnya yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Anda masih ikuti saya? Sejauh ini Anda ikutin saya ya? Roma 6 ayat keempat firman Tuhan bilang begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dengan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Coba bilang, saya dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Wow, kalau begitu saudara ada hidup baru, berarti yang lama, yang selama ini Anda rasa penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kepahitan, Tuhan berikan akan ada hidup yang baru. Engkau bisa dimungkinkan dengan hidup yang baru dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Katakan amin. Mari kita melihat Roma 8 ayat yang ke-11, ada beberapa ayat yang saya sampaikan sama saudara. Ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang begini, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, jika roh yang membangkitkan Kristus itu, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu tinggal dalam diri saudara, tinggal dalam diri saya, maka apa yang terjadi katanya? Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang tinggal di dalam kamu. Bapak ibu saudara, sekarang kuasa kebangkitan tersedia buat saudara dan Anda bisa menerima. Dan kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu tinggal dalam diri saudara, tinggal di dalam diri saya, maka dia akan menghidupkan seluruh hidup kita, tubuh kita yang fana. Artinya apa? Hidup saudara ngalamin revival. Hidup saudara di-revive, disegarkan, dipulihkan. Sehingga saudara Anda tidak perlu mengalami kehidupan yang seolah-olah gak ada harapan. Seolah-olah bakalan mati deh gue nih gitu. Sakit terus menerus. No, Tuhan akan bisa pulihkan saudara. Ada amin saudara? Sadarkah saudara kalau begitu berarti ketika kebangkitan atau kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup saudara. Lihat ya, saya mau ulang sekali lagi. Kalau kuasa kebangkitan itu ada pada saudara, berarti sorga hadir dalam hidup saudara. Dua orang doang yang ngerti saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kekuatan kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup saudara, berarti kehadiran sorga dalam hidup Anda ada dan kenyataan. Why? Kenapa sekarang dia tinggal dalam hidup saudara? Itulah sebabnya kenapa saudara, Anda mesti paham kenapa kebangkitan itu menjadi isu penting bagi orang percaya. Kalau dia tidak bangkit, maka kita percaya sama Tuhan yang mati. Tapi karena dia bangkit, dengar kata-kata saya, ketika Yesus bangkit berarti pekerjaan dia bisa dilanjutkan. Berarti saudara, Yesus masih ada sampai sekarang. Saya ulangi sekali lagi saudara, karena Yesus bangkit, maka apa yang dia pernah kerjakan sebelum kematiannya, sekarang bisa dilanjutkan. Karena dia bangkit, ada amin. Berarti dia bukan hanya hidup at the past, bukan di masa lalu saja, tapi dia hidup sekarang dan selama-lamanya. Yang membedakan Yesus bangkit dari orang mati yang bangkit lain apa? Lazarus juga bangkit saudara. Lazarus juga bangkit, betul gak saudara? Anak Yairus juga bangkit saudara. Anak perempuan Sunem juga bangkit saudara. Betul nggak? Apa yang membedakan kebangkitan Yesus dengan mereka yang bangkit? Yesus bangkit dan mengalami hidup yang kekal selama-lamanya. Kuasa ini yang dia miliki dan dia berikan pada saudara. Siapa yang mau punya kuasa itu? Oh haleluya. Itulah sebabnya saudara, Tuhan tidak membawa saudara mundur. Tuhan membawa saudara ke depan. Artinya apa? Berarti kalau Anda terima kuasa kebangkitan Yesus, Anda bisa melakukan hal yang Yesus lakukan. Bahkan ada ayatnya bilang dia bisa melakukan, Anda yang percaya pada dia bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Artinya jauh lebih besar apa? Setiap orang sekarang bisa melakukan. Kalau dulu cuma dia doang. Dan terbatas di Yerusalem. Sekarang di seluruh dunia bisa dilakukan dengan orang percaya. Karena menerima kuasa kebangkitan yang sama. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kelanjutan Yesus tidak pernah selesai. Akan terus ada.
Sekali waktu saudara Gideon, saudara ketika mengalami masalah dalam hidupnya karena bangsanya tertekan, dia hidup di dalam sebuah goa, di dalam persembunyian, saudara. Waktu malaikat Allah datang kepada dia, itu ada di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 14, Anda boleh catat saudara ayat itu. Lalu malaikat itu datang kepadanya, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang dia katakan saudara? Apa yang dikatakan pertama kali? Mana katanya Tuhan yang hebat? Saudara Gideon hanya tahu cerita tentang pengalaman dari orang tuanya, nenek moyangnya tentang Tuhan yang dahsyat. Mana? Nah Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup bukan hanya di masa lalu tapi juga sekarang. Haleluya, ada amin saudara. Saudara jangan hidup di masa lalu, jangan hidup dan percaya hanya sekedar pengetahuan. Kekristenan bukan pengetahuan doang. Kekristenan bukan agama doang. Agama, pengetahuan, itu masa lalu. Tapi yang ada dalam masa sekarang, yaitu dia hidup. Makanya dia bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Itu sebabnya saudara nggak usah gentar. Apapun yang terjadi. Saya mau ajak saudara melihat saudara, kalau begitu Anda sanggup mengerjakan karya Tuhan selama ini. Dengan apa? Kuasa kebangkitan. Kita baca satu ayat yuk di dalam Efesus pasal 4. Dari sini saya mau sedikit menyentuh buat saudara melihat bagaimana peran pelayanan para rasul 5 jawatan. Masih ada apa enggak? Masih ada sampai sekarang karena Yesus bangkit. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Haleluya. Efesus 4 ayat 8 sampai ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, waktu dia naik ke atas, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bawah, ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah, perhatikan, yang memberikan baik rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Saya berhenti sebentar. Berarti Yesus yang ditinggikan katanya sudah turun ke bawah. Tahukah saudara orang-orang yang mati sebelum Yesus, yang hidup di dalam Tuhan, tapi mati sebelum Yesus, mereka tidak langsung masuk surga. Kenapa? Karena penebusan belum terjadi, Yesus belum mati. Saya ulangi saudara, mereka yang percaya kepada Allah yang Esa, Yahweh, saudara yang percaya pada Jehovah, sebelum kedatangan Tuhan, mereka mati, mereka tidak langsung masuk surga. Why? Karena penebusan belum terjadi yang namanya korban yang paling sempurna Yesus itu. Dan itulah sebabnya mereka ada di dalam satu tempat. Dan orang mengenal itu sebagai Hades. Saudara ketika Yesus mati, mayatnya ada di atas, di dalam kubur dia turun ke bawah untuk memproklamirkan bahwa akulah benih perempuan yang meremukkan kepala ular itu. Dan dia membawa orang-orang yang percaya itu untuk keluar tawanan itu. Dan dia naik ke atas, waktu dia naik ke atas dia memberikan pemberian-pemberian kepada jemaat Tuhan. Apa itu pemberiannya? Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, guru, pengajar, dan gembala. Halo, berarti saudara, itu sebabnya hari ini pelayanan-pelayanan profetik, pelayanan apostolik, pelayanan penggembalaan, pelayanan-pelayanan penginjilan masih tetap berlaku sampai hari ini. Dengan power, dengan kuasa yang dahsyat, dengan kuasa kebangkitan. Ada amin saudara? Itulah sebabnya mengapa saya percaya saudara pada hari ini, Anda jangan melihat di masa lalu, mari kita lihat ke depan bersama dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan membawa saudara untuk melihat hidupmu ke depan. Kuasa kebangkitan jangan membuat saudara tertekan dan ada di dalam keterbatasan saudara. Ada satu cerita yang menarik waktu Paskah terjadi Yesus bangkit. Siapa orang pertama yang datang ke kubur? Siapa? Maria. Saya nggak usah bacakan ayatnya ya, tapi saya kasih catat ayatnya aja. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 17. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Nah ketika dia melihat Yesus, nggak ada di kubur. Ketika nggak ada.
Dia tanya Yesus yang dia lihat sebagai tukang kebun. Dan dia tanya, engkau taruh di mana Yesus? Saya tanya sama saudara, perhatikan baik-baik. Waktu Maria bilang, di mana Yesus kamu taruh? Berarti Maria sedang mencari mayat. Mayat siapa? Sementara dia lagi ngomong sama yang dia pikir tukang kebun, siapa itu? Yesus. Yesus yang bukan sudah jadi mayat, tapi sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan. Ya atau tidak? Ada banyak orang Kristen datang ke gereja mencari mayat. Dalam tanda kutip, artinya melihat Yesus yang mati. Yang sudah mati, yang tidak bangkit. Saudara, Anda harus melihat Yesus yang di-glorify, yang sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan. Saudara, Anda tidak hidup di masa lalu. Anda harus tahu, saudara, jangan jadikan kekristenan agama. Jangan jadikan kekristenan pengetahuan. Jangan kekristenan itu hanya sebagai sebuah ritual. No. Kekristenan adalah sebuah kehidupan Anda bersama Tuhan hari ini. Dan dia nyata di tengah-tengah hidup saudara. Katakan amin. Makanya kekristenan yang nyata Tuhan itu ada dalam hidupnya, itu mengasihkan. Itu baru kita bisa lihat kekristenan itu hidup. Kalau cuma dari cerita dari orang-orang aja, cerita dari pendeta, cerita dari orang lain, Anda nggak pernah lihat bagaimana kenyataan Tuhan dalam hidup saudara. Yesus hidup. Coba katakan, Yesus hidup. Kalau dia hidup berarti hidup saudara, hidup saya sekarang ini melampaui natural. Melampaui natural. Yang setuju katakan amin. Artinya hidup saudara tidak lagi ngikutin pola yang ada dalam dunia ini semata-mata. Walaupun secara fisik Anda ikuti, tapi Anda punya operasional berbeda lagi. Ada kelas yang di atas. Emang saudara pikir Petrus bisa jalan di atas air, kenapa? Kalau Anda yang masih ingat, nggak tahu ya. Saya ini coba-coba belajar, coba-coba nginget doang sih. Kalau berat jenis sebuah benda lebih besar dari berat jenis air, tenggelam. Coba yang masih sekolah, kalau saya bukan nggak sekolah tapi udah lewat itu, benar nggak? Kalau berat jenis suatu benda lebih besar daripada berat jenis air, dia tenggelam. Dan sudah pasti berat jenisnya Petrus lebih besar. Dan dia harusnya tenggelam. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak tenggelam? Karena ada hukum supranatural yang bisa interject. Dia tidak membatalkan hukum natural. Kalau membatalkan hukum natural bisa bahaya, semua orang bisa jalannya di atas air. Dia tidak batalkan, tapi dia interject untuk satu saat. Makanya ketika Tuhan berkata, jangan takut ini aku, Petrus bilang, suruh aku. Karena dia mau dengar firman. Maka ketika firman dilepaskan oleh Yesus, mari, waktu Tuhan bilang mari, itu keluar dari mulut Tuhan. Itu seperti papan yang menahan untuk dia bisa injak di situ. Anda bisa kreatif, cukup kreatif untuk membayangkan itu. Waktu Tuhan bilang mari, perkataan itu cuma suara. Tapi suara itu bisa menghambat, bisa menahan untuk dia tidak bisa tenggelam. Karena itu kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan pada saudara, modelnya bisa begitu. Interject sesuatu yang Anda rasa nggak mungkin, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa bikin sungai di padang gurun. Tuhan bisa bikin jalan-jalan baru di padang gurun. Yang impossible. Makanya orang Kristen hidup di dalam dimensi kemustahilan. Dua orang doang yang saya kasih tahu saudara, orang Kristen yang hidup ngalamin kuasa kebangkitan, dia akan hidup dalam zona kemustahilan. Yang Anda lihat bukan manusia yang melakukannya. Bisa katakan amin. Efesus 2, ini satu ayat yang saya mau ajak saudara untuk lihat. Tadi pagi juga ada beberapa ayat tadi sudah saya bacakan, tapi sebentar nanti saya mau sampaikan sesuatu yang berbeda. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini salah satu ayat yang saya suka saudara ya. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah atau oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Coba bilang telah.
Berarti saudara, dia telah membangkitkan saudara, artinya Anda, saya semua belum mati kan? Tapi dia memberikan Anda kuasa kebangkitan itu. Paham gak nih saudara? Telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana? Tahukah saudara ketika engkau menerima kuasa kebangkitan, perhatikan baik-baik, cara operasionalmu, cara lihatmu, sudut pandangmu, reaksimu bukan dari bumi ini. Saya ulangi saudara. Ketika engkau menerima kuasa kebangkitan dari Tuhan, cara pandangmu, cara nilaimu, caramu bereaksi, caramu menjalani hidup, tidak lagi berdasarkan apa yang ada di bumi ini. Karena engkau diberikan tempat di sorga, sekarang bersama dengan Kristus engkau memerintah, bersama dengan Kristus engkau beroperasi. Sehingga cara pandangmu dari sorga, caramu melihat apa yang sorga lihat, apa yang Yesus lihat. Paham gak nih saudara? Makanya kenapa 2 bulan pertama Anda belajar tentang God's perspective. Kenapa Anda belajar perspektif Tuhan? Karena sekarang Anda mesti tahu Anda orang Kristen bukan cuma orang beragama Kristen. Saya harus ulangi sama saudara berkali-kali ini. Anda bukan cuma orang Kristen karena itu Anda hanya beragama Kristen. No, bukan cuma itu. Tapi Anda sebagai orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan, yang berjalan secara natural untuk fisikmu, tapi Anda berpikir, Anda bereaksi, Anda bekerja, Anda beroperasi dengan hal yang berasal dari surga. Coba siapa yang mengerti, coba lambaikan tangan. Anda paham gak dengan apa yang saya katakan? Makanya kalau Anda hanya beroperasi, atau Anda berjalan, atau Anda menjalani hidup sama dengan orang dunia, berarti kuasa kebangkitan gak ada gunanya buat saudara. Betul gak? Saudara nangkep gak saudara? Itu sebabnya kenapa yang namanya Ishak, waktu dia menabur dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Di tengah kelaparan, sumur yang dia gali berbuah-buah. Bapak ibu saudara, percayalah kuasa kebangkitan yang ada pada saudara itu sangat penting. Mau alami kuasa kebangkitan? Haleluya. Anda harus hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Nah sekarang saya mau ajak saudara, kebangkitan Yesus membuktikan apa saja. Selain dari tadi bahwa setelah kematian ada kehidupan. Apa saja, ini penting. Kalau Anda ngerti kebangkitan Yesus itu membuktikan apa saja, maka Anda tahu betapa dahsyatnya Yesus itu. Anda siap? Anda siap? Puji Tuhan. Yang pertama, membuktikan apa? Yang pertama, maut tidak dapat menahan Yesus untuk tetap di dalam kubur. Tidak bisa lagi. Waktu Yesus bangkit membuktikan bahwa maut, kematian, kubur tidak bisa menahan dia. Halo? Kita baca yuk ayatnya, Kisah 2. Kisah pasal 2. Ayatnya yang ke-24. Haleluya. Semua buka ayatnya ya. Karena saya mau lakukan sesuatu buat saudara. Kisah 2:24. Namun Allah membangkitkan dia. Setelah melepaskan dia dari sengsara maut. Karena apa? Tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jadi Yesus bangkit karena apa? Tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut. Coba bilang, tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut. Kenapa? Karena ada kebangkitan. Saya mau Anda berdiri. Semua berdiri. Anda lihat slide ini. Coba bisa dilanjutkan satu slide. Saya boleh katakan begini, kalau kuasa kebangkitan ada pada saudara, tidak mungkin saya tetap berada dalam kegagalan.
Anda kalau ngomong tuh ya, harus penuh keyakinan. Kayaknya khotbah saya lebih kuat dari amin saudara. Hah? Coba katakan, tidak mungkin. Saya tetap berada dalam kegagalan. Why? Karena ada kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, tidak mungkin. Saya tetap berada dalam kegagalan. Yang kedua, Anda boleh isi sendiri, saudara. Tidak mungkin saya tetap berada dalam penyakit. Tidak mungkin saya berada dalam tekanan. Tidak mungkin saya hidup dalam kemandekan. Ada amin, saudara? Tidak ada yang namanya kegagalan dalam bisnis. Tidak ada yang namanya kegagalan dalam rumah tangga. Tidak ada yang namanya kegagalan dalam pekerjaan. Why? Because you have the power, kuasa of the resurrection. Kuasa kebangkitan itu. Katakan amin. Anda bisa ucapkan sekali lagi? Coba katakan begini, tidak mungkin saya tetap berada dalam kemiskinan. Tidak mungkin saya tetap ada di dalam lingkaran setan. No way, aku hidup dalam kemenangan. Come on. Anda mesti tahu kuasa kebangkitan seperti itu. Haleluya. Coba bilang lagi sama saya, tidak mungkin saya tetap ada dalam, Anda boleh sebut apa yang Anda sekarang alami. Tidak mungkin saya tetap berada dalam apa? Tekanankah? Kemandekankah? Penyakitkah? Tekanankah? Apapun yang Anda alami, tidak mungkin terlalu lama Anda ada di sana. Karena Anda ada dalam kuasa kebangkitan. Come on. Katakan haleluya. Woo, haleluya. Anda boleh duduk, saudara. Berarti Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti. Saudara, Anda ucapkan itu harus ucapkan dengan kekuatan. Anda bukan cuma mengucapkan asa, iyalah si pastor minta, saya minta ngomong begitu. No. Anda harus yakin kalau perlu Anda bawa pulang, Anda ucapkan waktu Anda bangun pagi. Waktu Anda mau tidur, waktu Anda sendirian. Katakan, tidak mungkin saya tetap berada dalam kegagalan. Why? Karena ada kuasa kebangkitan. Why? Karena kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus tinggal dalam diri saudara. Haleluya. Bukankah ini asik, saudara? Jadi hari ini saya mau ajak saudara, kalau hari ini Anda antara percaya tidak percaya karena keadaan saya begini terus. Anda harus percaya ada kuasa kebangkitan. Kalau Anda ngerti kuasa kebangkitan, Anda percaya kuasa kebangkitan, Anda hidupi kuasa kebangkitan, tidak mungkin Anda tetap berada di dalam kegagalan. Tidak mungkin kau tetap berada di dalam situasi yang selalu sulit. Tidak mungkin. Anda juga harus tahu, setiap tekanan dari iblis pun ada kadaluarsanya. Oh, enggak selamanya, saudara, Tuhan izinkan. Tetapi Anda harus belajar dengan kuasa kebangkitan. You can break through. Katakan amin. Saudara percaya itu? Makanya orang Kristen, yang paling penting dalam kehidupan kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu jauh lebih penting, saudara, daripada yang lain. Halo? Tapi orang Kristen kadang-kadang lebih hype untuk Natal. Kenapa? Karena pakai baju baru. Kenapa? Lagunya jingle bells, jingle bells, jingle bells gitu, saudara. Saudara, Anda pergi kemana-mana, waduh rasanya suasananya dapat. Tapi esensinya bukan itu. Saya jadi ngomong gara-gara saya ngomong tadi tuh jingle bell, jingle bells. Ketika saya berdoa tadi kemarin bersama dengan tim panitia RJLM mengenai conference ini. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya ketika berdoa dengan mereka. Ada banyak orang tertarik dengan makanan karena mencium baunya. Pernah gak sih? Ini baunya bikin gua lapar nih gitu. Ada banyak orang tertarik pada bau makanan, bukan pada makanannya.
Tuhan mau saudara untuk punya makanan yang kuat dari Tuhan. Bisa katakan amin? Kekristenan bukan bau-baunya itu loh. Kekristenan adalah esensi dari kuasa kebangkitan itu. Pagi hari ini, nomor satu, Yesus bangkit membuktikan tidak ada satu yang bisa menahan dia. Berarti kalau Anda punya kuasa kebangkitan itu, gak ada satupun yang bisa menahan saudara. Kegagalanmu, no way. Traumamu, no way. Penyakitmu, no way. Bahkan ada orang yang tetap di dalam penyakitnya pun tetap bisa melayani Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan. Ada amin saudara. Bahkan tidak ada yang bisa menahan saudara. Mau tekanan hidup, no way. Tidak ada kegagalan. Coba bilang tidak lagi ada kegagalan. Tidak ada lingkaran setan. Saudara tahu nggak istilah lingkaran setan? Itu artinya nggak keluar-keluar, muter terus di situ muter. Bukannya setan bikin lingkaran, bukan. Lingkaran setan itu artinya kok kayaknya Anda nggak keluar di situ, jadi pusarannya begitu aja terus. Bolak-balik masalah, bolak-balik pergumulan. Kalau Anda hidup di dalam kuasa kebangkitan, tidak mungkin saya ada terus-menerus di dalam keadaan ini. Katakan amin. Yang kedua, saya mau ajak saudara melihat waktu Yesus bangkit, apa yang terjadi? Maka Anda bisa melihat kredibilitas Bapa dan Yesus terbukti dan dipertahankan. Oke, saya tanya dulu sebentar. Menurut saudara Yesus mati karena apa? Menurut saudara Yesus mati di atas kayu salib karena apa? Karena plot orang-orang Farisi? Karena apa? Ada dua alasan paling tidak. Menurut saya. Yang pertama karena saudara berdosa. Dia mati karena menebus saudara. Dan yang ketiga karena rencana Bapa yang kekal itu. Dia mati di atas kayu salib. Sadarkah saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa yang selalu mengklaim dia adalah anaknya. Dan Yesus yang selalu mengklaim aku adalah anak Allah. Yang selalu mengklaim aku adalah Mesias. Yang selalu mengklaim bahwa dia adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku selama dia masih hidup. Tahukah omongan ini harus dibuktikan benar gak dia ngomong begitu? Omongan ini harus dibuktikan benar gak dia adalah Allah? Benar gak dia Mesias? Benar gak dia anak Allah? Benar gak dia datang dari sorga? Waktu dia mati orang bikin selesai sudah dia. Omdo katanya. Tapi waktu dia bangkit, orang baru sadar, wow, selama ini ngomongan dia datang dari sorga, dia punya kuasa, dia adalah Mesias, dia adalah kuasa yang menciptakan, dia berasal dari Bapa. Baru orang bilang, wow. Artinya apa? Waktu dia bangkit, dia tidak nampak sendirian, tapi dia nampak dengan berbagai macam orang. Artinya apa? Dia memperlihatkan kredibilitas dia, bahwa dia adalah Allah. Dia bukan diciptakan, come on. Artinya, kalau begitu iman saudara kepada Yesus tidak sia-sia. Artinya iman saudara pada Yesus, saya ulangi, tidak sia-sia. Kekristenan itu harus gitu. Makanya Anda tidak mudah goyah. Mau digoyahkan kayak apapun Anda nggak akan goyah. Kenapa? Karena Anda tahu Kristus, Yesus yang aku percaya bangkit dan terbukti dia adalah Allah. Maka segala tuduhan yang selama ini dituduh oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh petinggi agama waktu itu yang dituduhkan tidak benar. Pembuktian itu salah. Maka benar kata Yesaya 54. Yesaya 54, mari kita lihat. Oh haleluya. Wow. Saya nggak tahu kalau Anda nggak semangat, sementara saya waktu khotbah aja saya semangat saudara. Karena saya tahu ada kuasa kebangkitan, bukan karena saya yang semangatnya, memang saya semangat, tetapi karena kuasa kebangkitan ini. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Katakan amin. Setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap engkau dalam pengadilan akan kau buktikan itu salah. Itulah bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran dan mereka
yang mereka terima dariku, demikian firman Tuhan. Segala tuduhan yang dituduhkan kepada Kristus Yesus bahwa itu dibuktikan dengan kebangkitannya, salah. Karena itu saudara, setan sudah tidak bisa lagi mendakwa saudara. Saya beritahu saudara, dakwaan iblis sudah tidak berlaku lagi buat saudara. Why? Karena Anda hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus Yesus dan Anda sudah dibenarkan. Mau didakwa apa lagi? Dakwaannya udah dibuktikan salah. Kuasa iblis sudah dipatahkan. Oh haleluya. Tahukah saudara, kalau Anda tahu ini berarti Anda hidupnya merdeka. Come on. Gak merasa tertuduh lagi. 2 orang doang yang ngerti, gak perlu tertuduh lagi. Aduh gua salah nih, aduh gua nanti gini, gak usah. Why? Karena pembenaran datangnya dari Tuhan. Bukan dari tetanggamu. Karena kekuasaan dia yang diurapinya, kata firman, dilemparkannya ke bawah seluruh pendakwa itu. Oleh darah anak domba, betul nggak? Oleh kesaksian kita, betul? Iblis dihancurkan oleh darah anak. Coba bilang sebelah, jangan pintar nyanyi doang. Ada kuasa dalam darahnya, darah dom. Waktu Anda nyanyi, Anda yakin nggak ada kuasa? Kalau Anda nggak yakin itu ada kuasa, tapi Anda bilang nadanya enak, itu karaoke. Makanya karaoke tidak pernah memerdekakan saudara. Hanya pujian yang berasal dari Tuhan, itu yang memerdekakan. Katakan amin. Makanya benar, Pastor William Kauntu berkata, syair itu penting. Karena syair yang berasal dari perkataan firman, itu yang memerdekakan saudara. Berarti sekarang kalau begitu, kebenaran yang ditulis di Alkitab merupakan perkataan Kristus selama ini, benar dikatakan. Mereka yang tahu kebenaran, mereka yang hidupi kebenaran, mereka dimerdekakan. Berarti kalau begitu, persis seperti yang kemarin hari Jumat saya bilang, engkau hidup dalam kebenaran absolut Tuhan, maka engkau akan lihat kemenangan terjadi, kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi. Come on! Jadi gak ada Kristen memble. Datang ke gereja, gue sih tadinya udah gak mau ke gereja gitu ngomongnya. Tapi gue diseret-seret. No, Anda datang ke gereja karena Anda tahu ada kuasa kebangkitan. I want to celebrate my life. Aku mau celebrate, mau melakukan perayaan bersama dengan sahabat-sahabat saya. Keluarga Tuhan. Berarti apa yang dia klaim, pembuat mujizat gak salah. Berarti dia klaim anak Allah gak salah. Berarti dia klaim kalau dia dari surga gak salah. Berarti kalau dia klaim bahwa dia diutus dari Bapa gak salah. Kalau gitu dia mengklaim kalau dia dan Bapa adalah satu gak salah. Kalau begitu dia klaim bahwa dia adalah Mesias yang datang itu tidak salah. Kenapa orang Yahudi sampai hari ini belum bisa melihat? Matanya tertutup. Berbahagialah Anda yang bisa melihat. Bukan Yahudi, dipersatukan. One new man in Christ. Haleluya. Siapa yang ngerti ini saudara? Siapa yang alami kemerdekaan saudara? Saya berdoa biar khotbah ini saudara betul-betul memerdekakan saudara hari ini. Sehingga engkau tidak lagi hidup dengan masa lalu saudara. Dengan perkataan orang di masa lalu saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena engkau tidak akan terlalu lama. Tidak mungkin saya tetap ada di dalam kondisi ini. Karena ada kuasa kebangkitan dalam hidupku. Ada amin? Percayalah saudara, akan ada revive buat tubuh saudara. Akan ada pemulihan buat jiwa saudara. Sebagaimana khotbah saya tadi pagi. New life, new hope, new future. Hidup yang baru, pengharapan yang baru, masa depan yang baru. Hari ini kita bicara soal kuasa. Hidup dalam kuasa kebangkitan itu.
Katakan amin. Mau bukti lagi yang ketiga? Membuktikan apa? Tergantung saya hari ini. Mau kasih berapa? Yang ketiga, membuktikan apa? Kebangkitan Yesus. Kematian hanya sementara. Dan telah dikalahkan oleh Dia. Saya mau kasih tahu saudara. Dari hari Jumat kemarin, saya sudah bicara. Jangan pernah takut sama kematian. Halo? Tapi bukan berarti Anda cari mati. Tapi kalau harus mati, Anda nggak usah takut. Mau tahu kenapa? Kemarin saya bilang, ketika Anda ada di peti mati, ketika Anda ada dalam kubur, itu transisi menuju kemuliaan Bapa yang kekal. Ngerti gak? Jadi setiap orang yang mati dalam Tuhan, dia sedang ngalamin transit di rumah duka, di kuburan, untuk move to the glory of God. Tahukah saudara kematian kubur tidak bisa dikalahkan dengan orang yang doanya kuat? Kalau orang yang doanya kuat, Daniel bisa mengalahkan kuburan, saudara. Kuburan tidak bisa dikalahkan dengan iman yang kuat. Kalau punya iman yang kuat, Abraham bisa mengalahkan. Tapi kuburan hanya bisa dikalahkan kematian oleh Yesus. Satu-satunya di dalam Dia. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, beranikah Anda berkata, aku percaya Tuhan, kuasa kebangkitan ada padaku. Aku tetap berjalan dengan penuh keyakinan untuk masa depan saya. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Keempat, yang terakhir. Saya kasih Anda 4. Supaya tidak 3 terus seperti Pastor Lewi. Kalau Pastor Wiryo itu 2. Ya, Pastor Lewi 3. Sekarang saya tambahin 4. Gitu loh. Oke, nomor 4. Membuktikan Yesus hidup. Dan Dia akan kembali. Membuktikan Yesus hidup sekarang. Sekarang ini ada hidup dan Dia akan kembali. Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari Yesus ada setelah kematian. Untuk membuktikan Dia hidup. Terus jangan pakai ayat ini, orang mati masih 40 hari beredar-edar. Ayat ini hanya mau membuktikan bahwa Dia hidup. Dia mau membuktikan Dia hidup ke banyak orang. Kasih kesempatan untuk orang lihat bahwa Dia hidup. Halo? Anda paham maksud saya? Artinya apa? Itu membuktikan Dia hidup. Kalau Dia hidup, Dia akan kembali. Dia katakan begitu kan? Karena Dia sendiri bilang Dia akan kembali. Berarti kalau Dia mati terus Dia ngomong Dia akan kembali, udah gak usah percaya dah. Kalau Anda percaya Yesus bangkit, Yesus hidup setelah kematian, berarti Anda harus percaya Dia akan kembali datang kedua kali. Karena itu yang Dia katakan. Itu maksud saya. Kenapa saya mau kasih tahu saudara? Karena Dia bangkit, saudara harus percaya apa yang Dia ngomong. Kalau Dia nggak bangkit nggak usah percaya. Betul atau enggak? Yuk kita lihat 1 Korintus 15 sebagai ayat terakhir.
Mungkin Anda jarang dengar khotbah begini di kebaktian Paskah. Tapi saudara perlu ini. Kita perlu ini. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sudah? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada 12 murid. Saya berhenti sebentar. Kalau cuma sampai Kefas 12 murid. Orang bilang ini pada muridnya pada halu. Ngerti gak? Pada halu. Tapi saudara, ayat yang ke-6 Paulus bilang sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Hah. Emang kalau 500 bisa halu? Sekaligus. Bukan satu di sana, satu di sana, satu di sana. No, sekaligus. Lebih dari 500 orang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai Paulus waktu menulis itu. Mereka bisa cerita, mereka bisa buktikan. Tahu enggak saudara? Tetapi beberapa di antaranya memang telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Jadi dia tidak muncul terus sendirian ngumpet-ngumpet kasih lihat orang. Itu bohong itu. Tapi sekaligus dia kasih 500 orang lihat. Lalu kepada Kefas, kepada para rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Wow. Kapan dia ketemu dengan Yesus, Pak Paulus? Saat di Damsyik. Membuktikan bahwa dia hidup. Karena Yesus bertanya, kenapa engkau menganiaya aku? Berarti dia tahu Kristus hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda masih goyah imanmu hari ini kepada Tuhan? Apakah Anda gak percaya kepada dia yang bangkit hari ini? Yang sudah bangkit, sudah membuktikan dia bukan cerita. Bahkan ada orang bilang itu diambillah, dicuri. Gimana mau dicuri? Orang dia hidup. Saya hanya mau ingatkan kepada saudara, imanmu kepada Kristus adalah ya dan amin. Kebangkitan membuktikan dia adalah Allah. Dia bukan cuma sekedar nabi. Apalagi diciptakan. No, dia adalah pencipta. Allah dan Bapa dan dia satu. Sekali lagi saya mau katakan sama saudara, Mesias adalah dia. Dia yang sudah ngomong sebelum dia mati, itu dibuktikan. Dia adalah anak Allah, dia bilang aku adalah anak Allah. Dibuktikan dia bangkit. Bapa membackup dia. Benarlah ketika dia dibaptis, Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu perkataan tidak hanya didengar oleh beberapa orang, dibuktikan waktu dia bangkit. Mau dibuktikan apa lagi saudara? Kuasa kebangkitan itu kita alami. Jangan heran saudara, orang-orang yang sakit pun bisa disembuhkan. Jangan heran orang-orang yang stres pun bisa dilepaskan. Jangan heran orang gila bisa disembuhkan. Kalau Anda mau bukti orang gila disembuhkan, tanya Pastor Wiryo. Tanya sama orang-orang yang melayani orang-orang gila bisa dilepaskan hanya dengan nyanyian. Kalau boleh saya tambahin lagi tadi. Tidak mungkin saya berada dalam keadaan kegilaan terus-terusan. Saya mau berdoa buat saudara. Ini jadi momen buat saudara. Bukan hanya outpouring yang menjadi momen buat saudara. Resurrection ini menjadi titik poin buat saudara. To shift untuk hidup tidak seperti biasa. Hidup dengan percaya penuh. God is alive. Tuhan itu hidup. Bahkan Allah adalah Almighty God. Allah yang maha besar, Raja segala raja. Tuhan dari atas segala Tuhan. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut. Tidak ada kuasa yang lain selain daripada Yesus diberikan kepada Bapa. Segala kuasa, singgasana, pemerintahan, baik yang di bumi, di bawah bumi, di atas, di langit.
takluk kepada Tuhan. Bukankah kalau Anda lihat ini Anda punya Tuhan yang dahsyat? Kenapa kita masih nggak percaya? Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih hidup dengan cara-cara kita? Anda harus sadar, sorga bersama Tuhan, itulah hidup. Ada amin? Mau di sekolah, mau kuliah, mau kerja, mau bisnis, mau dalam keluarga, mau dalam apapun, dalam pelayanan apalagi. Anda harus tahu, ada kuasa kebangkitan. Tadi pagi saya katakan, barangkali ada di antara saudara yang punya impian, punya visi, sudah mati. Anda bilang, gue udah ketuaan. Kalau roh Kristus, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, tinggal dalam diri saudara, bilang sebelah saudara, nggak ada ketuaan. Kayaknya Anda ngomongnya tuh nggak yakin gitu. Anda yakin gak sih? Coba Anda ngomong begini, kalau roh yang membangkitkan Kristus tinggal di dalam diri saya, bilang sebelah saudara, nggak ada ketuaan. Karena di depan you don't know. Buat Abraham impiannya selesai, gak punya anak. Tuhan bilang, no, bukan Eliezer yang menjadi ahli warismu, tapi anak kandungmu sendiri. Gimana anaknya gak ada? Tuhan buka kandungan Sarah yang sudah tidak mungkin punya anak. Kok bisa? Karena Tuhan yang bisa buat itu. Jadi kalau hari ini dia bilang masa depan saya, udahlah saya mah cuma lewatin aja, hiduplah sama anak cucu. Ya itu boleh aja sama anak cucu, silakan. Daripada hidup sendirian, kan begitu. Ya sama anak cucu silakan. But you have to know, Anda dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Boleh saya ngomong terakhir? Karena terakhir saya pun gak jelas kapan akhirnya. Bapak Ibu, Anda mesti mengerti. Ketika engkau meninggal nanti, nggak tahu kenapa dari hari Jumat saya ngomong banyak meninggal, karena memang soal meninggalnya Tuhan ya. Emang saudara pikir Anda punya bisnis Anda bawa? Seperti yang kemarin saya bilang, jangan sampai ditulisin cek loh. Emang pekerjaan Anda bawa? Saudara tahu gak sih ada satu ayat yang bilang, setiap manusia telanjang di mata Tuhan dan harus memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas apa? Atas hidup yang Tuhan berikan sama saudara. Lo ngapain aja? Jangan sampai gak bisa jawab lo waktu ketemu Tuhan. Ketika Tuhan, lo ngapain aja selama hidup? God give you life, memberikan Anda hidup, supaya Anda isi hidup itu for the glory of God. Sekali lagi saya ngomong ini bukan supaya saudara full time dan jadi pendeta. No. Dimanapun Anda berada, Anda harus tahu, hidup ini pemberian dan saya harus kembalikan kepada yang memberi hidup ini. Ngapain aja? Berapa banyak orang yang sudah dekat dengan kematiannya baru pikir begini, seandainya dulu gua lakukan itu, gua nyesel juga. Itu sudah gak bisa comeback. Sekarang masih ada kesempatan. Brother, sister, use this opportunity for the greater purpose of your life. Untuk kehidupanmu, untuk tujuan yang lebih hebat dari hidup ini. Hidup itu adalah untuk Tuhan. Karena semua berasal dari Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan adalah Tuhan. Saya mau dorong Anda untuk renungkan the purpose of your life. Tadi pagi saya katakan dalam kitab Amos, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Mau hidup? Siapa yang mau hidup? Cari Tuhan. Kayaknya saya perlu sampaikan apa yang tadi pagi saya ngomong sedikit.
Anda bisa kaya, Anda bisa sukses, tapi belum tentu Anda ngerti tentang kehidupan. Kehidupan bukan kehidupan yang sehari-hari Anda lewati. Kehidupan yang Tuhan berikan. Misteri hidup ini yang dari Tuhan. Boleh saya ulang lagi? Anda boleh kaya, Anda boleh sukses, Anda boleh pinter, Anda boleh punya diploma. Bukan diploma, malah Anda bisa dapat summa cum laude. S3-nya 4. Tahu nggak S3-nya 4? Bukan cuma 3, 4. S3-nya 4 summa cum laude semua. You boleh pinter deh. You boleh jadi saintis yang pinter. Tapi my question is, lu ngerti gak sih soal kehidupan misteri ini? Jangan pikir orang tua yang melahirkan sudah punya cucu dia ngerti kehidupan. Ya kehidupan natural dia bisa ngerti. Kehidupan misteri yang Tuhan berikan buat saudara ngerti gak? Karena pada akhirnya hidup saudara harus bertemu dengan Tuhan. Kalau mau ngerti itu, Anda butuh roh Kristus dalam hidup saudara. Jalani hidup ini supaya Anda ngerti apa artinya hidup di dalam Dia. Katakan amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.